Halo Sobat Polri, saya Aibtu Melvin Utami Prastisya di podcast Seru-Seruan Mabes Polri. Kali ini saya lagi ada di area rangkaian Rakorbin SDM dan PNS Polri tahun anggaran 2024. Nah, di sini di dalam rangkaiannya ada yang menarik. Salah satunya itu ada penghargaan terhadap polisi yang berdedikasi dalam pelayanan masyarakat. Di sini kita udah kedatangan para rekan-rekan kita yang mendapatkan penghargaan. Boleh kenalan kita? Ayo Pak, mulai dari Bapak boleh? Mohon izin Bu, selamat pagi. Saya Aibtu Roni Setiadi dari Polda Kalsel Kesatuan Satpol Air Polresta Banjarmasin. Jabatan saya saat ini selaku PS Kasubnit Dimas Air. Jadi alhamdulillah selama ada unit ambulan yang saya kelola pribadi bersama anak saya sudah 3 kali mendapatkan penghargaan ini. Alhamdulillah kemarin juga kami mendapatkan penghargaan dari Hugeng Corner dari Mabes Polri. Alhamdulillah kami sangat bangga dan bersyukur. Tidak luput juga kami sudah memberikan istilahnya sama doa-doa rekan-rekan yang lain juga mendoakan kami. Alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa membantu untuk sesama, Bu. Boleh dilanjut Bapak? Ya, selamat pagi semuanya ya. Bu. Ya, pagi Bapak. Di sini saya Bribka Arjuni berdinas di Polda Jambi, Polres Bungo, Polsek Batin 2 Babeko. Saya sebagai Babin Kamtibmas di Dusun Sepunggur. Di sini saya membuat inovasi embung untuk penanganan karhutla dan kebutuhan masyarakat baik di pertanian maupun kebutuhan rumah tangga di kebutuhan airnya. Jadi di sini saya sangat bersyukur sekali atas dorongan pimpinan saya di kesatuan dan bantuan dari masyarakat sehingga terbentuklah embung untuk kebutuhan karhutla dan warga sekitarnya. Berarti kategorinya Pak? Kategorinya inovatif juga, Bu. Inovatif. Oh iya. Lanjut mungkin Pak Irfan. Iya, Bu Melvin. Iya. Selamat pagi. Jadi sama saya Aibda Muhammad Irfan, saya dari Polda Kalimantan Barat, Polres Singkawang. Jadi saya pendiri salah satu panti jompo yang berkonsep hotel, Bu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih berlanjut dan saya kemarin diundang dari SSDM Polri terkait penghargaan Hugeng Corner dalam kategori perlindungan perempuan, anak dan warga yang rentan, Bu. Siap, mungkin itu, Bu. Boleh dilanjut Bapak? Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya memperkenalkan diri saya Bribka Batias Jikwa. Ya. Dari Polres Kiron, Polda Papua. Jadi saya selaku penyidik pembantu di salah satu unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Kiron. Saya merangkap sebagai anggota Babin Kamtibmas. Jadi saya sebagai penyidik, saya ditunjuk dari pimpinan saya bahwa saya ditempatkan untuk salah satu kampung, yaitu Kampung Bapuria, untuk jadi Babin Kamtibmas. Ya. Nah ini menarik banget ya. Ini ada yang kayak Bapak itu yang tadi cerita tentang ambulan ya Pak ya. Itu gimana Pak ceritanya? Kok bisa inovasinya sampai segitu gitu Pak? Jadi di awal tahun 2015 Bu, kebetulan saya kena tugas jaga di kantor. Saya ada melihat sampan yang menyeberang, kebetulan dia sandar di samping dermaga kantor kami. Begitu saya lihat, saya hampiri, ternyata di sampan itu ada membawa 2 orang, 1 anak kecil, 1 perempuan dengan kondisi sakit. Jadi saya tanya sama bapak yang membawa sampan, saya bilang mau tujuan kemana? Ke rumah sakit Pak. Naik apa? Rencana mau cari mobil. Kebetulan tunggu di sini dulu, jangan dibawa. Saya bilang jangan diangkat, saya carikan mobil. Kebetulan di dekat lingkungan kantor saya kan dekat dengan pelabuhan Bu.
Yang banyak di sana cuma mobil-mobil besar. Kebetulan di salah satu kantin saya lihat ada terparkir mobil pickup. Saya cari supirnya, ternyata ketemu di situ. Begitu saya tanya, Pak, Bapak yang punya mobil pickup? Betul katanya. Bisa minta bantu Pak ke rumah sakit? Saya bilang, ada warga sakit, saya bilang. Jadi sempat kita adu argumen, Bu, soalnya dia nggak mau bawa. Gitu. Kurang berkenan gitu lah Pak Siap. dipinjam mobilnya. Dia sempat ngomong, ini bukan mobil saya Pak, tapi mobil perusahaan, saya takut kena tegur katanya. Saya bilang ini demi kemanusiaan, tolonglah dibantu, saya bilang. Akhirnya dia terbuka hatinya karena dingomongi dengan kawannya di samping Bu. Akhirnya kami bawa ibu itu, kami angkat ke pickup menuju ke rumah sakit. Selang berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, saya ketemu lagi sama bapak yang membawa sampan itu. Saya tanya gimana kondisinya, dia bilang untuk anak yang di dalam perut meninggal. Begitu Bu, jadi saya sempat berpikir dan ngomong di hati kecil saya, ya mudah-mudahan kalau ada rezeki saya bisa memiliki ambulan. Alhamdulillah di 2017 keinginan itu terwujud. Dan sampai sekarang kami sudah beroperasi 7 tahun, alhamdulillah sudah banyak membantu masyarakat. Kalau niat baik itu emang rezekinya ada aja ya Pak. Gitu. Berarti kalau di sini kalau aku lihat kendalanya begitu jarak ya Pak ya? Gimana Bu? Jarak berarti kan? Ya karena yang kami tolong waktu itu Bu, itu warga pesisir. Warga pesisir sungai, di bantaran sungai dia tinggal. Jadi akses dia ke rumah sakit itu masih belum ada jembatan, jadi menggunakan sampan. Masih belum ada fasilitas yang Siap. cepat gitu ya Pak ya? Gitu. Untuk kendaraan juga masih kurang gitu. Kurang ya. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah ada jembatan yang dibangunkan pemerintah di situ Bu. Alhamdulillah. Artinya juga memudahkan masyarakat di situ Bu untuk akses keluar masuknya juga. Jadi awal cerita kami juga di sana, sebelum berdirinya ambulan itu kami tidak memiliki dana Bu waktu itu. Jadi kami sempat berunding sama istri, sama anak. Saya bilang, saya kalau ada langkah dan rezekinya izinkan. Saya mau membeli 1 unit mobil ambulan, saya bilang. Akhirnya istri sama anak menyetujui. Kalau memang tidak ada dana katanya, jual aja tanah kita. Wow, istri sempat kayak begitu ya Pak? Iya, kebetulan Bu saya ada beli tanah 1 petak. Waktu itu di tahun 2011. Orang datang ke tempat saya, Pak tolong bantu beli tanah saya untuk biaya operasi katanya. Oh, Bapak beli tanah itu karena membantu orang juga? Siap. Akhirnya kami beli di 2011 tanah itu. Di 2017 kami mau bangun unit, kami sambung lagi lah sama jariah orang itu Bu untuk membeli ambulan ini. Dari penjualan tanah itu kami tidak memakai sedikit pun dananya. Semuanya utuh ke mobil ambulan. Untuk pelayanan masyarakat, Siap. lebih mendahulukan ke Siap. masyarakat gitu ya Pak ya? Jadi selama proses pembelian mobil, kami sudah memasarkan tanah, tapi tanah itu belum laku Bu. Akhirnya kami dapat pinjaman dari Bank BRI. Di situ kami dapat dicarikan dana sebesar 30 juta. Dari dana 30 juta itulah Bu, alhamdulillah kami dapat unit. Bisa kebeli. Ya. Walaupun second. Iya. Siap. Itu udah tergerak banget ya Pak hatinya untuk menolong orang ya Pak ya? Jadi selama pembangunan ambulan itu berjalan kurang lebih hampir 8 bulan Bu. Tapi berarti itu ambulan sampai sekarang masih tetap dipakai gitu? Masih sampai sekarang. Masih. Jadi kami menggunakan, mengoperasikan sarana tersebut sama anak kami Bu. Anak saya berkecimpung di ambulan itu dari kelas 1 SMP, sekarang sudah lulus di SMA. Jadi dari kelas 2 SMA saya ajari dia bawa mobil, alhamdulillah bisa Bu. Jadi kami saling bergantian untuk membawanya. Gitu. Lalu kalau untuk Bapak, kita juga pengen tahu Pak, gimana Pak
pengalamannya Pak. Iya, saya dengar dari Pak Roni tadi, memang dalam kehidupan kita berdinas nih Bu ya, memang kita butuh anggaran untuk supaya kita berjalan dengan baik kegiatan kita. Jadi kita tidak bisa juga dalam hidup sehari-hari itu cuma himbauan apa asosiasi, tidak bisa juga di dalam kita berdinas Bu. Saya pun sudah merasakan juga dalam waktu masalah embung, jadi saya membuka jalan itu menggunakan modal juga Bu. Buka jalan supaya akses dari jalan utama untuk memasukkan mobil karhutla ke lokasi, kita butuh alat berat untuk pembukaan, penyiraman sertu atau kerikil untuk pengerasan. Terus kita pun memotivasi masyarakat itu tidak bisa juga menggunakan ngomong-ngomong itu aja Bu ya. Nah, lewat jadi kata-kata itu susah iya, kata-kata ya Pak ya. tidak terwujud juga Bu. Kita memang harus berkorban materi juga Bu ya. Harus gerak ya Pak Iya, ya. iya Bu. Jadi dalam hal ini di bawah embung saya itu banyak budidaya ikan, itu sekitar 32 unit kolam yang kita kelola Bu ya. Itu pun saya memotivasi masyarakat itu dengan bergotong royong ya, cara pembuatan embung, kolam. Jadi dengan sebegitu ruwetnya permasalahan itu, jadilah embung dan kolam itu baik dan masyarakat pun semangat untuk membudidaya ikan di situ. Jadi kita pun bantu juga bibit ikan. Semua masyarakat tidak mungkin ada yang mampu. Iya, betul Pak. Kita bantu bibit ikan, kita bantu pakan ikan, dan kita berkoordinasi dengan pihak-pihak dinas terkait seperti perikanan. Jadi untuk membantu kita dalam menyukseskan perekonomian masyarakat setempat. Di dalam hal ini, itulah kita memang harus berkorban dalam hal ini. Tapi kita didukung instansi juga Bu. Saya pernah mengajukan itu 2 kali diterima sama dinas perikanan dengan baik. Yang pertama kami dibantu dengan bibit 25.000. Jadi panennya tidak begitu memuaskan, tapi cukup untuk perekonomian, menunjang ekonomi masyarakat. Karena ikan itu pakannya yang sulit atau yang mahal. Berarti itu pemeliharaannya ya? Iya, pemeliharaannya. Pemeliharaannya yang susah gitu ya Pak ya? Karena ada kegagalan di situ. Iya, gitu ya? memang betul. Kita memelihara makhluk hidup atau itu betul. Memang kendalanya agak ruwet. Jadi di situ pun saya pun mengajukan lagi yang kedua, karena kendalanya makan, saya ajukan lagi makanan. Pakan ikan, akhirnya keluar lagi 6 ton, 1 pakan ikan dari Dinas Perikanan, dan bibit 23.000 ekor. Akhirnya berjalan dengan baik. Ujung-ujungnya kena cuaca, zaman sekarang nih cuacanya begitu ekstrim. Tidak bisa ditentukan ini musim hujan, ini musim kalau dia mau datang musim hujan, akhirnya kegagalan juga kan di situ. Sudah hampir 5 hari lagi mau panen, datang banjir bandang, cuma sebentar, 2 jam dengan curahnya yang lebat, akhirnya banjir bandang. Diperkirakan oleh pihak perikanan panennya sekitar kisaran 5 ton sampai 8 ton. Akhirnya tinggal 800 kilo Bu. Wah, sedih sekali saya nengok warga saya. Sudah siang malam dia memelihara ikan dengan baik. Akhirnya ujung-ujung tidak enak. Tapi Bapak dengan begitu Bapak terus mengajak warga sekitar ya Pak? Iya, terus memotivasi, dan saya pun mengajukan anggaran dengan desa, karena ada anggaran dari pemerintah Bu, bisa digunakan untuk mendorong ketahanan pangan juga Bu. Jadi dibantu sekitar di 28 juta Bu. Itu pun drainase untuk pelepasan air itu pun tidak maksimal juga Bu, tidak maksimal. Saya pun tidak putus asa juga mengajukan ke PNPB daerah dan pusat Bu. Nah, sudah dilihat awal 2023 kami pun menunggu
mudah-mudahan ada hasilnya. Ya. Dan kami pun mengharap dari pihak PNBB daerah ataupun pusat untuk memberikan bantuan kepada warga-warga seputaran daerah yang membudidayakan ikan tadi, Bu. Jadi betul kata Pak Roni tadi, kami ini tidak bisa dengan omong-omong untuk membuat program, mensukseskan program. Sudah modal dari kita atau materi dari kita dorong, kita pun menggerakkan instansi-instansi terkait untuk Ikut membantu warga-warga yang kita dorong kegiatan supaya untuk kesejahteraan warga setempat. Warga sekitar. Wow. Bisa dilanjut ya sama Pak Irfan. Nah, Pak Irfan ini punya panti jompo yang dengan fasilitas hotel ya Pak ya? Iya. Itu gimana tergeraknya tuh Pak? Berkonsep hotel. Jadi sebelumnya saya juga ngucapin terima kasih ya buat SSM Polri hingga kami bisa sampai ke sini Pak. Iya. Ya, berkat semua perjuangan yang kami lakukan, perjuangan bukan perjuangan instan. Iya, betul. Yang itu butuh proses yang cukup panjang sekali. Tidak ada yang instan. Jadi awal mula itu Mbak di Singkawang ini kan ya lumayan lah Mbak ya. Jadi kadang-kadang kita sering ke lapangan ketemu orang-orang yang susah gitu kan. Awal saya kontrakin. Jadi ada orang datang ke Polres minta bantu tempat tinggal. Sudah kita cari kontrakan tuh kurang lebih 6 jutaan 1 tahun gitu lah ya. Ya sudah kita kontrakan mereka 1 orang, kita kasih makan. Kalau dulu 1 orang kan masih nggak terlalu berat Mbak ya. Betul. Jadi masih saya sama istri lah yang handle. Seiring berjalan waktu nambah. Jadi nambah mulai 2, 3, 4 dalam kontrakan itu. Yang kontrakan itu ya cuma 1 kamar. Betul. Itu gimana Pak? Dari 1 sampai bisa banyak gitu? Apa tahu apa gimana? Jadi gini, kebetulan saya penggiat media sosial di Kota Singkawang ya Mbak ya. Jadi saya sering upload ke media sosial. Jadi Pak, ini ada warga yang terlantar nih Pak, butuh tempat tinggal. Sudah kita evakuasi bawa ke situ kan. Jadi mulai dari 1 sampai 4, 5 di rumah kontrakan. Karena sudah mau banyak masuk lagi, udah sampai 5 orang. Akhirnya saya bawa ke rumah pribadi saya. Jadi lansia itu tinggal di rumah pribadi saya. Di situ ada 4 kamar, Mbak. Ada 4 kamar. Kebetulan 1 bulan saya tinggal situ, saya pindah. Saya ada buat tinggal sama mertua, disuruh pindah. Nah mereka berempat lah di situ Mbak, berempat. Nah berjalan waktu nggak nyampe berapa bulan tuh, nambah sampai 8 orang, 9 orang. Wow. Ya. Dan 9 orang itu ya lumayan lah Mbak ya, kita ngasih makannya itu terus terang kita pun ya kita juga punya kebutuhan. Jadi kawan-kawan ikut bantu lah Mbak, ikut bantu ngasih makan mereka tiap hari itu kan. Dari media sosial juga dari itu, media Pak? sosial ya. Pak ini apa yang bisa diantar? Beras, ada yang ngantar ini, ngantar itu. Bawalah ke rumah buat mereka makan. Nah di situ ada musibah Mbak, ada musibah yang pada saat itu saya betul-betul sedih musibahnya itu. Rumah itu banjir, jadi hujan lebat itu banjir. Nggak pernah rumah itu banjir, jadi setelah lansia tempat itu banjir. Sedih saya karena tapi ada hikmahnya juga, di balik kesedihan saya itu ada hikmahnya. Saya kalau andaikan rumah itu nggak banjir, saya nggak akan bisa punya panti, Mbak. Iya. Jadi dari musibah itu Kapolres saya dulu tuh Pak AKBP Prasetyo, dia bilang udah coba kamu bikin tempat lain, cari yang dataran agak tinggi gitu kan. Ya sudahlah, saya coba-coba ngajak kawan, kita rembukan, kita buat tim, dapatlah membangun. Awalnya itu cuma 6 kamar, Mbak. Awal cuma 6 kamar, ya rumah asal-asalan aja dulu lah awalnya itu. Nah seiring berjalannya waktu, kurang lebih pembangunan hampir 3 tahun itu, saya pun nggak nyangka kok bisa semegah ini. Kawan-kawan bantu apa semuanya, apa yang kurang Pak, ya semuanya support. Sampailah yang awalnya cuma 6 kamar, sekarang sudah 23 kamar, Mbak. Wow. Ya. 23 kamar, begitu itu videonya viral dari Metro TV turun langsung ke panti, dari Kompas TV juga turun langsung. Dan mereka lihat Pak, ini kok pantinya ini kok bagus sekali. Jadi memang saya rancang itu pantinya itu memang berkonsep hotel. Jadi, panti yang layak gitu lah. Iya, kalau panti kan biasanya kan apa adanya gitu lorong, ya, barak gitu Bang. Nah, iya, kalau kita enggak Bu, kita per kamar ya. Per kamar itu kita lengkapi fasilitasnya mulai dari
interior kamar, TV, AC, air panas, air dingin. Gitu. Jadi semua lansia itu kita taruh di situ. Nah, kenapa saya bikin kamarnya lebih enak? Ya, karena mereka ini kan mungkin hidupnya udah susah ya, Bu ya. Hidup udah susah selama ini, mungkin nggak pernah nikmatin hidup, nggak pernah punya kamar yang bagus. Nah, ini loh kamar mama yang bagus. Dan saya nggak bisa mulangin waktu mereka yang udah lewat. Oh. 1 detik pun kita nggak bisa pulangin waktu. Nah, sisa waktu umur mereka inilah kita bawa ke tempat yang lebih layak. Dan tidak sampai di situ juga perjuangan saya, Bu. Ya, setelah berjuang 6 tahun gitu, jadinya panti ini ada hibah lagi sebelah panti itu, Bu. Hibah tanah itu 2M, Bu. Dari pengusaha Jakarta. Dia lihat panti saya bagus. Cuma saking banyaknya antusias orang mau masuk ke panti itu, ya udah beliin tanah itu, Bu. Dia beliin tanah, Bapak bangun lagi 3 tingkat pakai lift. Wah, nanti Bapak kalau sudah selesai gambar apa semuanya, nanti hubungi saya lagi. Nah, itulah, Bu. Jadi kalau segala sesuatu itu kita lakukan dengan ikhlas, ya Bu ya, cuma ngarap ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa itu, semua itu akan berjalan lancar, Bu. Betul Pak, betul. Semua Saya akan yakin berjalan itu. lancar. Dan itu adalah salah satu bentuk kami Polri ya melakukan pengabdian terhadap masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat. Yang semuanya pun kita kalau bisa bantu kita bantu. Nah, kalau kebetulan saya itu, Bu, di Singkawang cukup dikenal, Bu. Cukup dikenal di kota Singkawang dengan sebutan Pak Ipan, Bu. Pak Ipan. Iya, jadi kalau mulai dari kunci motor hilang sampai masalah rumah tangga sampai kasus-kasus luar negeri itu nyarinya ke Pak Ipan. Semuanya ke Bapak ya Ke pokoknya semuanya. ya. Bukan masalah lansia apa Bukan semua, masalah semuanya lansia, ke Bapak ya. semuanya. Kunci motor hilang, Berarti WA andalan diblokir ya, Bapak ya, cowoknya. andalan ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita dalam masyarakat, pelayanan masyarakat tuh yang penting kita jadi pendengar yang baik dulu. Betul Pak, betul. Jadi mereka cerita, oh ya, kita kasih solusinya. Dan masyarakat tuh akan lebih senang, oh ternyata cerita ke Pak Ipan nih bisa ngasih solusi, bisa ngebantu juga. Dan sampai sekarang orang-orang Singkawang yang sakit tidak punya biaya itu, saya jemput, saya bawa ke rumah sakit nggak ada yang bayar, Bu. Tidak ada yang bayar, kita kasih uang makan lagi buat mereka. Nah, kebetulan juga sama saya kayak Bapak Roni ini punya ambulan juga. Oh iya. Yang ambulan dulu baru ada panti. Berarti ambulan dulu baru panti Baru gitu ya Pak panti, ya. ya ambulan dulu ada ambulan baru ke panti bikinnya. Tapi kalau misalnya di panti jomponya Bapak nih, rata-rata usia berapa sih Pak? Rata-rata paling tertua kemarin 99 tahun, Bu. 99 tahun. 99 tahun. Nah, paling mudanya itu 65 tahun. Ya, paling tuanya 99 tahun. Mohon maaf Pak, itu dari awal yang dari 1 orang sampai banyak itu sampai sekarang masih ada? Masih, Bu. Ya, Masih? sampai sekarang masih ada, alhamdulillah. Masih di panti. Ya, kalau panti ini kan yang pertama kita perhatikan tuh masalah kesehatan dan makannya, Iya, Bu. betul, Pak, Jadi di panti itu kita check up kesehatan tuh tensi tiap hari, Bu. Setiap tensi. Iya, jadi buat ngelihat tensi mana sih. Kalau orang tua ini kan kadang-kadang darah tinggi, asam urat, kolesterol, gula darah itu udah pasti itu. Nah, Yang itu stroke gimana Pak? Kan lansia itu, mohon maaf ya, kan rentan sakit gitu Pak. Iya. Nah, ketika di panti jomponya Bapak nih, terus ada salah satu yang sakit. Gimana Oh, Pak? iya. Jadi kebetulan, Bu, nah itulah Tuhan semua ngasih jalan, Bu. Jadi kebetulan istri saya dokter, Bu. Wah, Istri saya dokter, dinasnya di Rumah Sakit Abdul Aziz. Jadi kalau lansia-lansia yang sakit tuh saya nggak terlalu pusing bagaimana, Bu. Sakit udah bawa ke rumah sakit. Karena kami cuma bisa ngerawat, tidak bisa mengobati. Jadi kalau ngobati tetap bawa ke rumah sakit. Nah, pakai kadang-kadang- ambulan yang tadi gitu ambulan ya, Pak, ya, ambulan panti itu, ambulan saya itu. Nah, kadang-kadang kalau sakit, nah semua kan pakai BPJS, Bu. Betul, Jadi nggak ada yang bayar. Palingan kita konsul dulu perawatnya tuh, perawat di panti itu ada 10 orang, Bu. Oh, perawat Ya, karena yang stroke kita rawat tuh ada 13 orang. Yang stroke yang dari pagi sampai malam harus kita layani itu ada 13 orang. Jadi ngerangkap itu lah ibaratnya yang harus penanganan ekstra semuanya. Ya, gitu ekstra, ya Pak ya? Bu. Ya, jadi harus penanganan ekstra ada 13 orang. Ya, kalaupun ada sakit atau apa, nah, mereka konsul ke istri saya. Udah bawa ke rumah sakit, nah, kita tinggal bawa aja ke rumah sakit. Iya. Tapi mohon maaf Pak, untuk lansia itu masih ada keluarganya atau bagaimana Pak? Terkadang kalau kita bilang hidup dunia nggak punya keluarga nih nggak mungkin, Bu, ya pasti ada keluarganya. Tapi kembali itu tadi, Bu, kalau sudah sakit tidak menikah
ya kadang-kadang miskin lagi, keluarga ngaku pun bilang nggak punya keluarga. Betul. Dan hampir semua di panti saya itu Bu rata-rata nggak menikah Bu. Jadi tidak menikah, tua, ada juga yang memang ditelantarkan anaknya, kondisi udah stroke, nggak ada yang mau ngurus, ya mau nggak mau kita jemput Bu. Karena kita bekerja itu dari hati Bu. Betul. Ini siapa nih? Oh memang terlantar, siapapun dia kita bantu Bu. Hebat sekali Bapak ya. Iya. Nah kita masih ada satu lagi nih. Bapak gimana Pak? Bisa cerita Pak, gimana itu pertamanya? Terima kasih. Iya. Ya di Papua itu pada umumnya terkena daerah merah lah. Betul. Nah, jadi saya juga di kampung binaan saya di Kampung Bapuria itu dia pertengahan dari Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Nah, dikelilingi kampung itu kampung trans. Sedangkan kampung yang saya bina ini dia mayoritasnya Papua. Jadi Papua ini Papua dari pegunungan. Pegunungan, ada juga dari pantai, tapi yang lebih banyak dari pegunungan. Terus saya lihat selama saya bertugas di sana, saya lihat itu daerah kampung itu dianggap zona merah. Jadi orang melintas mungkin salah satu distrik namanya distrik Skamto itu lewat kampung Bapuria itu. Jadi bagaimana caranya saya bisa hilangkan itu, terus ubah itu saya kumpulkan masyarakat, saya koordinasi dengan aparat kampung karena di Bapuria itu sangat luas kampung itu. Jadi dia ada memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Barito namanya, Dusun Ciria Gunung, Dusun Sarmi, Dusun PKS, Dusun TSM, ada juga Dusun Telaga. Jadi itu sangat luas dan saya lihat masyarakat yang bertani situ, masyarakat yang ada di Bapuria itu mayoritasnya petani. Jadi saya lihat mereka berkebun, saya lihat cuma tanamnya singkong, terus ada ubi seperti itu. Jadi saya lihat ini saya harus rubah mungkin tanaman-tanaman lain. Jadi saya koordinasi dengan kepala kampung, saya minta satu lahan. Tapi awalnya terima kasih, tapi saya sering datang, saya minta bantu, akhirnya saya dikasih lahan itu dan saya buka lahan itu. Saya kumpulkan masyarakat, saya bentuk kelompok. Jadi kita buka lahan, kami berkebun. Jadi kita tanam di situ, bibitnya saya minta bantuan dari Dinas Pertanian. Jadi itu ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada juga ketimun, terus itu saja yang saya minta. Jadi kita ada bibit sayur-sayuran juga kami tanam. Itu yang kami lakukan di sana. Jadi bukan saja di bagian pertanian, tapi ada juga di kampung binaan saya itu punya satu sekolah SD. Jadi ada beberapa dusun itu berdekatan dengan sekolah itu. Cuman ada beberapa dusun itu anak-anak yang seumur sekolah, mereka belum sekolah di situ. Jadi karena jaraknya jauh, sehingga saya inisiatif saya harus bikin perpustakaan. Jadi saya juga minta bantu sama masyarakat. Mereka bantu kami buat perpustakaan. Cuma saat ini saya rasa sedih karena perpustakaan yang saya buat ini sudah jadi semua. Pas begitu sudah mengisi buku, tiba-tiba terbakar. Terbakar karena ada masyarakat situ mungkin bakar sampah, percikan api. Jadi saya buat, perpustakaan ini bentuknya onai, jadi di atasnya alang-alang, jadi percikan api, jadi perpustakaan terbakar. Tapi saya sudah melaporkan juga sama aparat kampung. Bukan berarti langsung pada semangat ini, tapi tetap saya membangun juga karena saya sudah berbuat. Jadi selama saya sudah berbuat perpustakaan itu memang anak-anak yang adik-adik yang dulunya tidak sekolah mereka datang. Jadi buku-buku yang saya dikasih itu bukan buku untuk pelajar saya, tapi untuk pertanian juga. Jadi masyarakat saya di sana pada umumnya yang ada beberapa orang itu mereka tidak terbaca, sehingga saya mengajarkan juga cara baca. Terus untuk ibu-ibu juga saya ajarkan untuk cara-cara menanam yang baik itu seperti apa. Itu yang saya lakukan. Berarti dari mulai anak kecil, terus ibu-ibu, semua warga itu Bapak ajak gitu ya? Saya ajak untuk datang. Terus khusus untuk anak-anak muda juga di situ dianggap juga sering sekali melakukan keributan, pemalakan, dipengaruhi minuman keras. Jadi saya juga sering datangi anak-anak muda, saya kumpulkan mereka,
terus saya arahkan mereka untuk kita mungkin olahraga di bagian. Jadi saya sering membantu juga kalau tidak ada bola voli. Jadi yang saya gunakan itu, dana yang saya gunakan itu apa yang dari pimpinan kami sudah bantu untuk dana untuk Babin Kamtipmas itu kan per bulan 1.300.000 itu. Itu pun saya rasa itu tidak cukup. Begitu Pak. Tidak cukup karena kesahnya ini boleh disampaikan aja Pak. Apa Bapak? Iya, karena dalam satu bulan itu tidak cukup sekali karena dalam satu minggu saja kami datangi ke masyarakat itu cuma kita bicara saja, mereka ada masalah atau ini kita membicara saja, mereka tidak akan terbuka. Tapi kami itu datang dengan mungkin bawa sembako seperti mungkin salah satunya rokok lah. Jadi kita taruh begini, kita sambil merokok, pasti kan Untuk pendekatannya pendekatannya enak. Karena biasanya gitu ya. Iya. Kalau masyarakatnya kan, Iya. kalau nggak ngerokok ngopi ya Pak. Ngopi. Jadi Iya kan? apa yang ini Terbuka ya. kita harus bawa sesuatu untuk di masyarakat. Jadi mereka tuh enak untuk kita berkomunikasi, terus apa yang kita sampaikan mereka dengar. Tapi kalau kita beranggapan saya ini polisi, saya datang seenaknya mau bicara saja, mereka juga tidak akan ini. Walaupun saya ini anak asli Papua ya, dan di kampung binaan saya itu masyarakat saya semua. Saya dari pegunungan juga, pegunungan Jaya-Wijaya, dan masyarakat situ juga kebanyakan ada di gunung. Jadi walaupun itu masyarakat saya, tapi saya cuma bicara saya juga sama saja. Mereka tidak akan terbuka, tapi saya harus dengan sesuatu, saya buat dengan sesuatu ya mereka mungkin bisa ini. Jadi selama 1 minggu saya itu gaji saya itu mungkin tidak cukup karena kampung warga binaan saya di Kampung Baburia itu dia domisili masyarakatnya kurang lebih sesuai dengan DPC itu kurang lebih hampir 3.000-an. Sangat luas masyarakat banyak. Jadi saya kalau satu kali keliling saya itu dari pagi bisa sampai malam. Keliling kampung itu, dusun itu. Jadi saya motor Babin yang itu box itu, saya tidak pernah pulang kosong. Saya harus bawa gula kopi. Terus, Itu yang fasilitasnya itu ya Pak, yang motornya itu iya, ya, motor Babin ya. motor Babin. Jadi saya biasa bawa itu, terus ada pakaian yang layak pakai. Saya juga biasa. Jadi kampung itu memang dianggap kampung zona merah. Jadi saya awalnya untuk imbauan ke masyarakat tuh bukan langsung datangin, tapi saya setiap gereja tuh saya datangi, gereja dan masjid, terus di gereja tuh saya datangi, saya sampaikan pada saat ibadah. Jadi ini tidak boleh, itu saya sering sekali saya lakukan itu sampai saat ini. Itu juga ini saya cerita ini, saya punya channel YouTube ada. Ada channel YouTube Pak? Iya, saya punya YouTube. Channel YouTube-nya apa tuh, boleh Pace, dikasih tahu ke Sobat Polri Pak? Ya, namanya Pace Babin Baburia. Saya punya channel YouTube, terus TikTok juga ada, Pace Babin Baburia juga. Terus sneak videos, saya punya semua. Jadi kegiatan semua yang saya lakukan di kampung binaan saya itu semua ada di Update di situ ya Pak ada ya? semua saya update di YouTube. Nah Pak Irfan tadi sosial medianya apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Kalau saya sesuai nama ya Muhammad Irfan, di IG, TikTok juga YouTube ada semuanya. Dan itulah operasional buat kami, Mbak, di lapangan. Ruang gitu. untuk Bapak. Iya, buat beli bensin, beli kopi ya Bang ya. Jadi ya kami berterima kasih juga sama Polri, ya kesejahteraan anggota Polri sudah sampai saat ini sudah sangat luar biasa sekali ya. Yang memperhatikan anggota terutama di daerah-daerah pedalaman. Nah, kalau kayak beliau ini kan ya tahu sendirilah Papua ya Mbak ya. Tapi masih ada juga polisi yang baik yang mungkin kurang termonitor gitu Mbak ya. Nah itulah hebatnya pimpinan kita ya. Alhamdulillah udah bisa mengapresiasikan dan sudah mengapresiasi rekan-rekan Polri yang sudah berdedikasi luas ya. Nah dari arahan kemarin di rangkaian Rakorbin ini, Pak As sempat ngomong loh, kalau misalnya untuk lulusan di pertanian Pak, itu sangat dibutuhkan. Jadi rekan-rekan Polri yang lulusannya atau dengan keahlian pertanian, siapkan diri kalian. Pak mungkin ada kesan pesan Pak selama ini untuk Sobat Polri biar sama-sama tergugah, menginspirasi banget soalnya gitu loh Pak. Saya sebenarnya salut gitu loh. Saya sendiri salut kayak wow, bapak-bapak ini bisa gitu. Saya ya doain saya semoga bisa ya Pak ya. Amin, gitu. amin ya. Jadi gitu. saya dengar dari kawan-kawan tadi Bu, ya memang ini keluarga ikut berperan untuk mensukseskan kegiatan kita di Indah Polri. Pak Irfan keluarga istri ikut juga di
saya sini merasakan juga Bu. Memang terima kasih saya ucapkan sama istri saya telah mendukung ya Bu ya dalam program Polri, karena waktu saya gotong royong, istri saya pun ikut masak segala macam dengan warga, diajak susah, senang gitu ya Pak ya. Saya lihat dari kawan-kawan kita ini memang keluarganya mendukung. Itu salah satu keberhasilan kita untuk membantu tugas kita Bu. Itu keluarga harus mendukung, harus mendukung itu. Terima kasih kepada istri polisi yang telah membantu suami. Bayangkari. Terima kasih kepada Bayangkari yang telah membantu suaminya dalam bekerja mengemban tugas yang begitu berat ya Bu ya. Dan kami pun di lapangan memang banyak kisah keluh warga yang kita terima, bukan dalam penegakan hukum aja ya Bu ya. Sosial, ekonomi, politik mungkin ya Bu. Nah, jadi dalam hal ini saya pun banyak yang sudah saya laksanakan selama 8 tahun lebih jadi Babin Kamtibmas Dusun Sepunggur. Yang pertama dalam problem selemping pemecahan masalah. Tahun 2016 saya diangkat menjadi Babin Dusun Sepunggur. Saya petakan kerawanan konflik. Itu ada perkebunan Bu ya, perkebunan desa Sepunggur. Dulu orang adat, kalau di sana kami itu batin Bu, adat. Di ada tanah adat sekitar 300 hektar diserahkan ke sama PT Inkasi Raya atau Sawindo, PT Sawindo. Jadi di situ dikelola sama PT Megasindo. Ternyata setahun setelah dikelolakan terjadilah permasalahan sengketa tanah. Ada salah satu warga desa Sepunggur itu juga Bu. Nah, jadi permasalahannya lingkarnya 3 Bu. Masyarakat umum yang memberikan atau desa kepada Megasindo. Setelah dikelola sama Megasindo, sudah dibikin perjanjian segala macam untuk kesejahteraan warga. Ternyata ada yang komplain tanah dia di sebagian di 300 hektar itu Bu. Sudah itu bersidang terus menerus, permasalahan tidak selesai dari tahun 2005 sampai 2011 belum selesai Bu. Jadi tahun 2016 saya masuk di situ, saya mengambil inisiatif. Yang pertama saya harus kerjakan permasalahan masalah ini, problem solvingnya. Jadi saya di sini saya baca, saya telahkan apa permasalahan yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena pengadilan kabupaten sudah, provinsi sudah, sampai ke Mahkamah Agung Bu. Mahkamah Agung belum juga selesai. Karena di pengadilan dia tidak menyentuh masyarakat atau tokoh-tokoh di bawah, makanya tidak selesai. Dia cuma fokus beberapa orang dengan orang PT. Jadi saya bergerilya untuk menyelesaikan ini. Saya tokoh-tokoh adat, saya kasih arahan dan kasih sebab akibatnya nanti kalau sudah dieksekusi ini kerugiannya bagi warga banyak. Ini kan untuk kebutuhan warga banyak. Penghasilan ini kan Bu bisa membantu warga itu 1M 1 tahun nih Bu. Jadi kalau sempat duit 1M ini hilang, jadi untuk guru ngaji, untuk pembangunan desa bisa terhambat. Nah, jadi dalam hal ini saya bujuk warga untuk supaya dilaksanakan secara kekeluargaan. Jadi dari mahkamah itu ditarik ke kekeluargaan. Selama 4 tahun saya di situ, tahun 2020 akhir selesai Bu. Tuntas kita bikinkan. Terus saya dipanggil sama Kapolsek. Kapolres nanya, kemarin dari menyelesaikan masalah problem solving. Itu kan sudah skala besar. Kamu dapat fee berapa kata dia. Waduh. Jadi Kapolsek saya sudah mengerti kan. Oh itu anggota saya tidak ada dapat fee di situ. Walaupun ganti ruginya besar 1,9 M Bu. Jadi dengan hal itu selesai saya sangat bersyukur dengan hal itu terjadi secara kekeluargaan, kasusnya bisa diredakan.
akhirnya warga sampai sekarang bisa menikmati hasil dari hasil upaya hasil dari upaya bermesin itu ya, itu Pak. Bu 1,2 M maksimalnya 1 tahun Ibu. Dari hal itu saya mulai beralih ke embung tadi Bu. Saya menyelesaikan permasalahan lagi, tahu-tahu ada lahan tidur, bekas apa itu, bekas tambang emas. Tambang emas. Nah, saya laksanakan lagi kegiatan itu. Akhirnya terjadilah embung karena saya pikir-pikir di daerah saya itu ada 2 bencana Bu. Panas, musim kemarau dengan musim hujan. Kalau musim hujan paling-paling kita evakuasi aja Bu. Kalau kemarau ini kalau tidak dilaksanakan penanganan dengan cepat, dia bisa merambat ke rumah warga. Jadi bahayanya lebih berbahaya lagi kebakaran daripada Betul ya, Pak. banjir. Kalau banjir kan itu tidak ya, bisa, Pak, ya. kita tidak bisa menyusutkan air, tidak bisa kecuali hujannya tidak ada, Sudah berhenti. sudah berhenti. Ya, Pak. Nah, gitu Bu. Jadi memang atensi betul masalah kebakaran. Makanya terjadilah embung itu sekarang sangat bermanfaat bagi warga. Dan berikutnya Bu, saya juga melaksanakan pembukaan jalan untuk warga akses pertanian. Saya aktif juga dalam menyampaikan sama warga untuk penanaman jagung, kacang kedelai. Saya kerjasama dengan pertanian, menyalurkan bibit-bibit, pupuk untuk warga pertanian karena daerah saya itu memang lokasi pertanian yang paling banyak. Jadi dalam hal ini warga sangat terbantu karena warga urusan dengan instansi-instansi itu sangat sulit dan berat dalam pelaksanaan. Maklumlah daerah kami kan desanya Jauh gitu. jauh ya, Pak, dari Keren ceritanya. dari kota Bu. Sulit. Kadang-kadang mau bikin KTP dia pun minta bantu juga. Mau bikin kakak hilang kan dia malas mau berurusan kadang-kadang. Warga itu banyak engannya atau agak takut menghadapi dalam hal itu. Nah, jadi jalan pun saya buka untuk warga sepanjang 1 kilometer Bu. Jadi akses jalan lancar, ekonomi masyarakat pun lancar untuk pertanian karena sebelum saya buka jalan baru itu Bu, itu jalan tanjakannya melebihi dari 75 derajat. Banyak yang patah di situ, banyak yang kecelakaan. Kadang-kadang warga itu membawa hasil satu peta atau satu keping getah karet. Itu sampai 10.000 sampai 90.000 satu keping Bu. Dengan beratnya itu 1 kuintal atau 100 kilo. Jadi kalau dalam 1 bulan itu pengeluarannya hampir 400.000 satu. Itu ini kan 1 minggu sekali panen. Jadi sangat mengurangi pengeluaran masyarakat. Karena memang begitu terjal Bu. Kita tahan pun rem di jalan di dekat terjal itu pun kita merosot ke bawah. Yang patah-patah ada. Jadi kalau musim hujan dia tidak bisa pergi ke kebun Bu. Nggak bisa dilewati. Sekarang warga sudah bisa dengan santai dan dengan ketawa dan ceria dia sudah bisa pergi ke kebun dan mengambil hasil kebunnya dengan Aman lah aman. ya, Pak, Ya. Yang terakhir saya pun berinovasi juga mengenai tempat saya itu sebelum saya jadi Babinsana daerah situ sudah ada penambangan emas ilegal Bu. Tapi bukan skala besar, skala kecil. Dia menggunakan alat, ada mesinnya dompeng. Tradisional Tapi, itu Pak? Ya tradisional Mesin tapi tradisional. merusak alam juga. Iya, karena dalam hal ini kita tidak bisa juga penegakan hukum secara terus-menerus Bu, karena itu tergantung dengan ekonomi masyarakat. Kalau kita putus langsung dia bisa terkendala ekonominya Bu. Nah, dalam hal ini saya mengajak warga dan saya memberi contoh untuk memberi pemahaman tentang penanaman kelapa sawit. Ya, kelapa sawit itu mulai dari tahun 2001. Saya pun mulai juga bergerak di situ, 2 hektar saya buka untuk percontohan. Dalam waktu 20 bulan penanaman sawit dengan 300 batang pohonnya sudah bisa menghasilkan 1 ton Bu. Ya, umur 20 bulan belum sampai 2 tahun Bu. Memang
saya belajar dulu kan. Supaya warga ini kalau tidak dikasih contoh Bu, dia kadang-kadang berat untuk melaksanakan hal itu. Nah, dengan 2 hektar 20 bulan sudah menghasilkan 1 ton. Jadi warga itu sudah mendapatkan penghasilan 1 bulan itu bisa mencapai 4-5 juta Bu. Nah, itu. Kebantu sekali ya Pak ya? Iya, sama itu ya, Pak ya? memang kita harus Mendorong sebenarnya mendorong ya. langsung Bu. Harus Jadi saya itu memfasilitasi warga untuk membelikan bibit-bibit yang unggul. Nah, itu selama 3 tahun itu sudah hampir 15.000 bibit yang sudah saya salurkan sama masyarakat, memfasilitasi untuk pembelian bibit yang unggul. Jadi kalau diperkirakan lahan itu sudah hampir 130 hektar sudah digarap. Jadi warga itu ada yang sudah menghasilkan, ada yang lagi sedang perawatan dari 0 tahun sampai 20 bulan. Adapun yang masih pesan belum selesai kemarin kita keburuan ke sini. Jadi memang kunci utama kita ke depan kalau warga itu sudah ekonominya sudah memadai atau sudah stabil gitu ya, Pak? stabil, mungkin tindak pidananya pun menurun. Berkurang. Nah, itu kuncinya betul. kita. Karena biasanya faktornya ekonomi ya Pak ya? Ekonomi, kalau ekonominya kriminalitas. sulit Betul ya, pasti Pak ya? tindak pidananya naik. Mungkin banyak Itu juga tugas kesakit-kesakit. Babin Kaptipmas kan? Iya, Tapi di itu sini dia. bapak-bapak melampaui loh dari tugas pokok tuh sebenarnya tuh. Iya kan? memang Upayanya udah gitu. banyak banget. Udah Saling banyak membantu banget. ini ya. Bisa Memang kita gitu. bantu gitu. Iya. Terkadang hal yang pribadi dia pun kita bantu juga Bu. Kadang dia mau cerai dengan orang rumahnya, kita kasih pandangan, kita kasih kerjaan. Akhirnya dia sekarang sudah sejahtera. Wah, terima kasih Pak Bin. Akhirnya, akhirnya dia tidak jadi ada cerai. jasa konseling juga ya. Iya kan? Tapi kalau saya Sering pendekatannya Mas ya, dalam hal ini kalau apabila warga saya sakit, saya sering bawa, walaupun oleh-olehnya harganya 20.000, tapi dia tidak bisa melupakan kita. Iya. Jadi apapun Kesannya ya yang terjadi gitu di ya, Pak ya. dusun, apapun keluarga dia tuh yang minta bantu kita, dia terbuka ya Mas ya, terbuka. Jadi tidak ada lagi batasnya. Sama dengan udah satu keluarga kita dengan dia. Memang Dialami kalau kita juga ya sama nikmati Bapak untuk ya. mendekati masyarakat, memang dengan hati nurani ikhlas kata Bapak. Pan ini memang kita senang, enjoy di Iya. situ ya Pak ya. Iya, benar itu. Menarik banget ya. Iya. Jadi kalau saya ini kan pengirim pembantu, jadi sementara saya kalau pagi, apel pagi itu kan saya pasti pakai reskrim, pakai hitam putih. Sementara iya, jadi sementara saya mungkin ada pemeriksaan atau pekerjaan lain di kantor, tiba-tiba warga saya telepon. Jadi saya harus pulang ke rumah lagi. Pulang ke rumah kurang lebih hampir 30 menit rumah saya dari kantor. Jadi saya pulang ke rumah ganti pakaian lagi. Setelah ganti pakaian Babin, saya datangi lagi kampung itu kurang lebih hampir 2 jam. Hampir 2 jam saya datangi. Terus macam terjadi masalah, saya harus selesaikan di sana. Setelah selesaikan, saya balik ke rumah lagi, saya ganti pakaian lagi. Ganti pakaian preman, saya balik ke kantor lagi. Jadi ya pekerjaan saya tiap hari itu saya lakukan di sana. Jadi ada teman-teman tuh mereka biasa bertanya, kok Pak Batias ini tidak pernah lelah pulang ke rumah kantor begini. Saya bilang jawabnya cuma satu, saya bilang itu sudah pekerjaan yang sudah Tuhan berikan ke saya untuk saya melayani masyarakat saya. Ya, jadi saya tidak pernah patah semangat, tetap saya semangat untuk saya melayani masyarakat saya. Itu yang saya selalu jawab untuk masyarakat. Jadi selama saya di sana, kalau saya tidak datangi kampung, masyarakat mereka cari saya. Ini Pak Babin kok tidak muncul, kenapa? Iya, mereka balik angin saya. Jadi selama kegiatan saya di sana itu bukan saja untuk saya pertanian di perpustakaan, tapi kalau ada warga mengalami sakit, saya juga carikan obat. Terus ada gangguan jiwa, terus ada ibu-ibu yang mau melahirkan, saya juga berusaha antar ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan. Itu saya sering lakukan di sana. Jadi puji Tuhan saya sudah bisa sampai di sini dengan abang-abang saya di sini, kita bisa terima penghargaan ini sangat luar biasa. Ini buat motivasi buat kami juga. Bukan kami terima ini langsung pulang, kami tinggalkan, tapi kami semakin semangat lagi untuk kami berjuang untuk masyarakat. Jadi kami bawa nama institusi Polri tetap jaya terus. Jadi saya juga sebagai putra daerah asli Papua, saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya yang ada di kota bahkan di luar. Saya buktikan bahwa saya Papua saya juga bisa. Jadi saya masyarakat mungkin kebanyakan saya dari orang gunung juga,
Ada saya dari Wamena, terus masyarakat saya yang sering pemberontak 1-2 orang KKB itu kan masyarakat saya juga. Jadi bagaimana caranya saya bisa rubah itu, bisa mungkin perlahan-lahan, mungkin dengan doa atau mungkin dengan penghalangan dengan cara-cara kami sebagai anak putra daerah, kami akan berusaha terus berdekatan dengan masyarakat. Benar sekali. Menarik banget ya Pak ya. Sampai orang gila pun kadang-kadang kita yang ngurus ya. Oh menarik Benar sekali ya. ya. Saya pun Kita kerja dengan hati. iya, benar-benar. Iya. Saya pun mengucap terima kasih juga kepada warga saya Dusun Sepunggur. Saking intensnya saya dengan warga saya Dusun Sepunggur, dia pun menganggarkan dari CSR untuk membuat rumah dinas Babin. Saya punya rumah dinas Babin satu-satunya di Kabupaten Bungo yang mendapatkan rumah Babin dari anggaran desa, dari CSR. Saya sudah bisa melaksanakan tugas saya dengan nyaman di daerah Desa Sepunggur di situ. Jadi rumahnya lengkap. Kamarnya macam hotel juga di situ bikin dia. Sakitnya warga itu membutuhkan kehadiran kepolisian di daerah dia. Nah, kalau saya dikasih satu ruangan kantor kampung itu satu ruangan. Jadi memang kalau saya tidak kesibukan di kantor, tempat main saya itu di kampung. Tapi istri saya di rumah itu selalu mendukung kegiatan saya. Tidak apa-apa. Nah, benar juga keluarga jadi nomor utama untuk iya keluarga juga itu. Tapi kalau ya kebanyakan saya di kampung, jadi di rumah itu saya mungkin jarang. Mungkin ada waktu kosong, saya bisa dengan keluarga. Tapi karena di kampung, terus apalagi kalau kami sudah tangani kasus di kantor, kadang kami lembur seperti itu. Jadi saya pintar-pintar sana untuk bagi waktu lah. Untuk keluarga, untuk kampung, terus untuk kantor juga. Itu yang saya lakukan. Pak, ini saya terima kasih banyak. Bapak tuh menggugah hati saya sebenarnya. Semoga Sobat Polri yang di sana tuh juga tergugah dan bisa mengikuti jejak Bapak-bapak ya. Amin, amin, amin. Saya berharap Bapak jangan putus asa, Bapak terus berjuang ya Pak. Siap. Bapak orang-orang hebat di sini. Saya di sini juga terima kasih banyak untuk Bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktunya ya untuk ada di podcast SSDM Polri ini, seru-seruan di Mabes. Nah, akhir kata saya akhiri. Dan saya itu Melvin, salam presisi.